Apa beza di antara orang yang mengikut sunnah dengan orang yang tidak mengikut sunnah? Kita tak bercakap tentang madhab ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu. Kita tak mau cakap tentang tu. Kalau kita cakap tentang madhab ahli sunnah wal jamaah, dia merangkumi ramai orang. Cumanya dalam perbualan seharian kita, ataupun dalam masyarakat kita hari ni yang kadang-kadang tungging terbalik, tak berapa betul ini, bila kita kata, kita ikut sunnah, apa beza kita dengan orang lain? Yang tu penting untuk kita tahu. Sebab dalam, kadang-kadang, bila nama kata kita ikut sunnah, tapi hakikatnya kita tak beza dengan orang lain. Orang lain, kita bagi contoh. Orang lain menjadikan tokoh dia tu sebagai kata putus. Tokoh dia kata halal, dia pun kata halal. Tokoh dia kata haram, dia pun kata haram. Ustaz dia kata yang ni wajib, dia pun kata wajib. Ustaz dia kata yang ni makruh, dia pun kata yang ni makruh. Baik. Bila nama kata kita ikut sunnah, kami ikut sunnah, kami tak ikut ustaz. Bila orang tanya, apa sumber kita? Itu benda penting. Apa sumber kamu? Sumber aku, Syekh Abdul Aziz bin Baz kata haram. Ataupun bab ni sunat. Kenapa sunat? Syekh Al-Albani kata yang ni sunat. Benda ni makruh. Sebab apa makruh? Oh, Syekh Utsaimin kata yang ni makruh. Ataupun orang tanya, apa pandangan kau tentang benda ni? Yang ni bid'ah ni. Sebab apa bid'ah? Sebab Ibn Taymiyah kata bid'ah. Tuan-tuan, dalam bab begini, kadang-kadang kita nampak seolah-olah tak ada banyak beza di antara kita yang kata mengikut sunnah ini dan juga orang yang tidak mengikut sunnah. Tak banyak beza. Sedangkan, kalau tuan-tuan, terutamanya sahabat-sahabat kita yang muda-muda ni, kalau sahabat-sahabat yang muda-muda ingat, mula-mula kebanyakan kita mengenal sunnah, kita tak kenal tokoh. Macam mana kita tahu ada benda yang ataupun ada aliran pemikiran yang namanya sunnah, kita tak kenal siapa Albani. Kita tak kenal siapa Qaradawi. Kita tak tahu siapa bin Baz. Sebahagian sahabat kita dia buka Sahih Bukhari, dia baca. Dia baca hadis Sahih Bukhari, dia nampak. Oh, rupanya macam ni Nabi salat. Nabi angkat tangan tak kat ni. Nabi letak tang sini. Ini doa iftitah yang Nabi baca. Sebahagian sahabat kita. Sebahagian sahabat kita yang lain dia baca Sahih Muslim. Bila dia baca Sahih Muslim sama juga. Dia cerita tentang umrah sebagai contoh. Oh, rupanya macam ni Nabi mulakan umrah. Yang ni yang Nabi sebut. Yang ni yang Nabi tak sebut. Bila Nabi tawaf, yang ni yang Nabi baca. Ini yang Nabi buat bila Nabi masuk Masjidil Haram. Sebahagian sahabat kita dia baca buku-buku hadis di peringkat permulaan. Tapi di mana masalah dia? Masalah dia bila kita semakin mengaji. Saya minta maaf, saya mungkin agak kritis terhadap aliran sunnah ni, sedikit kritis lah untuk apa ni? Perbincangan kita bersama. Kadang-kadang bila kita semakin mendalam ilmu sunnah ni, sebagian sahabat kita awal-awal dia baca Sahih Bukhari. Bila orang tanya pasal apa hang buat ni? Oh, yang ni aku buat ni pasal ada hadis Sahih Bukhari sahih. Pasal apa hang tak buat benda ni? Aku tak buat benda ni sebab ada sahabat Nabi kata hadis benda ni tak berlaku. Awalnya. Tapi bila semakin mendalam, semakin mempelajari sunnah, oh kadang-kadang fokus kita sudah berubah. Fokus sebahagian sahabat kita selepas daripada itu bukan lagi mencerita tentang hadis, tapi dia bercerita tentang tokoh. Dia bercerita tentang ini kata alim ni orang Arab, tak mungkin dia buat silap, tak mungkin dia tak faham. Tak mungkin dia tak faham maksud Al-Quran sedangkan dia orang Arab. Tuan-tuan, kita kena ingat satu benda. Apabila kita melangkah kaki ke jalan ni, jalan yang macam ni, kita tak ada beza dengan orang lain. Sebab kunci yang membezakan di antara kita yang kata kita ikut sunnah ini dan orang lain yang mereka kata mereka tak ikut sunnah adalah apa? Berpegang kepada sunnah. Itu kunci dia. Maknanya semakin dalam kita pegang sunnah ni, maksudnya semakin kita mendalami hadis. Tapi kadang-kadang kita terkena satu sindrom, bila kita semakin dalam sunnah, kita tak baca hadis dah. Kita pergi baca buku-buku tulisan tokoh. Baca buku tulisan tokoh ni tak salah. Boleh, tak ada masalah, kitab fiqh. Kita baca kitab-kitab tak ada masalah. Cuma fokus kita telah berubah. Jadi ini satu benda yang kita kena bagi perhatian bersama. Sebab saya ingat ramai di kalangan sahabat-sahabat kita sekarang yang mereka terkesan dengan aliran ini. Atau bukan aliran, trend pemikiran ini. Trend mengagungkan tokoh. Apabila tokoh tertentu bagi satu pandangan, pada dia tokoh ni mesti betul. Tak mungkin dia salah. Dia akan pertahankan macam-macam. Bila kita kata, tak, perkataan tokoh ni tak berapa tepat ni. Mereka datang, mereka kata, tak mungkin dia salah, dia baca hadis. Mereka kata, tak mungkin dia salah, dia ni alim dalam tafsir. Kita kata, kalau itulah alasannya, maka tafsiran Al-Imam Syafi'i dahulunya jauh lebih tepat daripada tokoh-tokoh kita. Tak ada orang berbeza pandangan dalam bab ni. Jadi, untuk muhasabah kita bersama, bila nama kata mengikut sunnah, tuan-tuan kena ingat balik, langkah pertama kita mengenali sunnah tu apa? Langkah pertama kita melangkah dengan membaca hadis dan mengamalkan hadis. Maka kena teruskan langkah itu. Kita kena baca kitab Sahih Bukhari, kita kena baca kitab Sahih Muslim, kita kena baca kitab Sunan, 4 kitab Sunan. Kita kena ambil manfaat daripada kitab-kitab ini. Sebab itulah yang dinamakan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khair wa sa'adah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Terlepas apapun alirannya Ustadz Salman Ali ini, kalau kita perhatikan narasinya itu sangat berbahaya sekali. Jadi yang disebut orang ikut sunnah ternyata adalah orang yang hanya berfokus kepada sunnah itu sendiri, yaitu kitab-kitab hadis, tanpa harus mengedepankan tokoh atau ulama. Jadi semuanya harus hadis, bukan lagi ucapan ulama.
Bahkan ini dijadikan kritik juga kepada kawan-kawan Salafi Wahabi mungkin yang walaupun mereka mengklaim ikut kitab dan sunnah tetapi masih mengedepankan pendapatnya Syekh bin Baz atau Syekh Albani. Ini pemahaman seperti ini saya jadi ingat apa yang pernah diucapkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-Muwafaqat ya. Aqwalul a'immati bin nisbati lil ami kan nasi bin nisbati lil mujtahidi lianna istimbatul ahkami minan nasi laisa min sya'nil ami. Ucapan-ucapan ulama itu bagi kita sudah seperti nas. Artinya itu panduan kita. Jadi kita beragama itu ikut ucapan ulama. Kenapa? Karena kita itu tidak berhak menyimpulkan hadis dengan pemahaman kita sendiri. Ini saya mau bicara secara ilmiah dulu. Nanti saya dubbing dengan logika yang menggelikan. Betapa lucunya Ustaz Salman itu ya, dengan narasi itu. Itu sudah lama mungkin sudah rujuk ya. Wallahu a'lam. Jadi apa gunanya bagi kita Al-Quran dan hadis? Toh kita tidak bisa memahaminya. Kita tidak boleh menyimpulkannya sendiri. Sehingga tetap butuh perangkat, yaitu bagaimana ulama mengulas. Satu. Yang kedua, kalau Anda memperhatikan teks Al-Quran atau hadis itu, la yabluwu al-ushroh, tidak sampai 1/10 saja yang langsung bisa difahami, atau bahasa gampangnya itu adalah qad yudilalah, di mana pemahamannya itu tidak multi interpretasi. Sisanya yang 90% itu dunyudilalah. Dunyudilalah itu multi interpretasi. Kalau sudah multi interpretasi, kamu memilih yang mana? Ambil satu contoh, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat kalau tidak baca Fatihah. Ini maksudnya tidak ada, tidak sempurna atau tidak sah. La linafyil kamal au linafyis sihah. Misalnya ya enggak, itu mesti tidak sah. Bagaimana dengan hadis la wudu liman lam yadhkurismallah? Tidak ada wudu bagi orang yang tidak baca bismillah. Apakah berarti wudu harus wajib baca bismillah? Hadis-hadis seperti ini banyak sekali, mayoritas. Jadi sudah ada slotnya di mana ulama berperan di situ. Tidak bisa kita ingkari. Tidak ada orang ikut sunnah lalu ikut hadis tidak ikut ulama, nggak ada begitu ya. Tidak akan pernah ada seperti itu. Itu hanya halusinasi saja ya. Kecuali merasa dirinya setara mujtahid mutlak mustaqil. Jadi sudah mampu merumuskan kandungan dari hadis itu dengan pemahamannya dia sendiri. Itu masih kajian ilmiahnya. Saya sampaikan narasi yang lebih logis lagi. Ketika dia bilang orang kalau mau menekuni sunnah maka harus mendalami kitab hadis. Yang pertama, dia sebutnya hadis Bukhari Muslim. Artinya dia sadar bahwa hadis itu untuk bisa diamalkan harus kita tahu sahih atau tidak. Nah, kita terpaut sudah 1400 tahun dari Rasulullah. Tidak tahu itu hadis sahih atau tidak. Berarti kita bergantung kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari ulama. Artinya tetap mengedepankan ucapan tokoh. Tidak bisa kita terlepas dari itu. Artinya, satu sisi kita merasa bisa beristimbat, bisa beragama langsung dengan hadis, tetapi kita tidak sadar bahwa hadis ini bisa kita konsumsi setelah kita tahu ini sahih atau tidak. Minimal tertulis dalam kitab sahih. Yang nulis ulama. Nabi tidak menuliskan hadisnya. Nabi pun tidak mengatakan hada hadisi sahihun, ini hadisku sahih. Enggak ada begitu. Jadi kan lucu ya, lucu ya. Jadi ini sudah patternnya. Tidak bisa kita beragama tanpa mengedepankan tokoh. Maksudnya mengedepankan tokoh itu apa? Kita tahu diri, mereka lebih paham. Bahkan Az-Zahabi mensurvei ayyuhuma muqaddam, qaulu Syafi'i wa Malik atau qaulun Nabi. Mana yang lebih kamu kedepankan? Ucapan Imam Syafi'i atau Imam Malik atau ucapan Nabi? Hadis. Semua menjawab qaulun Nabi muqaddam. Ucapan Nabi mesti didahulukan. Jayyid. Kata siapa? Az-Zahabi. Itu benar. Walakin la budda ayyatakallama biha nadhiru hadainil imamaini. Tetapi kalau kamu mau mempertentangkan hadis dengan ucapan Imam Malik atau dengan ucapan Imam Syafi'i, hadis ini sudah harus pernah dibicarakan oleh nadhir. Nadhir itu adalah mathil, orang yang setara. Setara dengan Imam Syafi'i atau Imam Malik. Siapa contohnya? Kal-Auza'i wa Abi Hanifah. Begitu. Tidak bisa kamu dengan congor kamu sendiri mengatakan ini bertentangan dengan hadisnya. Bertentangan dengan hadis kan menurut pemahaman kamu. Kecuali kamu membawakan ucapan Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis ini berdasarkan pemahaman Abu Hanifah. Baru masuk akal. Berarti yang dibandingkan bukan Imam Syafi'i dengan Nabi, tetapi pemahaman Imam Syafi'i dengan pemahaman orang yang setara dengan Imam Syafi'i. Itu konsepnya Az-Zahabi.
Ya Ustaz Salman Ali siapa levelnya dibanding orang-orang ini Az-Zahabi, ya, Asy-Syatibi ya. Jadi tidak akan pernah ada cerita kita memahami Quran hadis itu lalu kita baca lalu kita paham. Bullshit ya. Bullshit. Walaupun secara logika itu sudah lucu. Kenapa? Karena kamu akan mengamalkan hadis, tahu itu hadis sahih dulu. Kamu tahu hadis itu sahih, kamu berpegang sepenuhnya kepada ulama. Karena tidak pernah ada dalilnya hadis itu sahih. Tidak akan pernah ada dalil hadis ini adalah sahih. Tidak pernah ada dalilnya begitu ya. Semua itu adalah ungkapan-ungkapan ulama. Itu logis ya loh. Logis Allahumma hadina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.